Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi aktivitas bisnis, lapangan kerja, dan inflasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Business Environment dengan dosen pengampu Bapak C. Gunawan, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan saya Restina Septiani dengan NIM 21011617 dari Prodi Manajemen kelas E. Pokok bahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, penetapan kegiatan usaha, yang kedua, hubungan antara uang dan PDB, yang ketiga, pengangguran dan inflasi, yang keempat, penargetan inflasi dan pengangguran, yang kelima, siklus bisnis, dan yang keenam, contoh kasus. Yang pertama, penetapan kegiatan usaha. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk berinvestasi lebih banyak, maka permintaan agregat akan lebih tinggi. Perusahaan akan menanggapi permintaan yang meningkat ini dengan menggunakan lebih banyak tenaga kerja dan sumber daya lainnya, dan dengan demikian membayar lebih banyak pendapatan kepada rumah tangga. Konsumsi rumah tangga akan meningkat sehingga perusahaan akan menjual lebih banyak. Mengidentifikasi tingkat equilibrium PDB. PDB equilibrium dapat berada pada setiap tingkat kapasitas. Jika permintaan agregat naik, PDB equilibrium dapat menjadi tempat bisnis beroperasi pada kapasitas penuh dengan lapangan kerja penuh. Namun, jika permintaan agregat rendah, PDB equilibrium dapat jauh di bawah kapasitas penuh dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Kemudian, jika pengeluaran agregat melebihi PDB, akan ada kelebihan permintaan dalam perekonomian. Dengan kata lain, orang akan membeli lebih banyak daripada yang diproduksi saat ini. Perusahaan dengan demikian akan menemukan stok mereka berkurang dan karena itu akan meningkatkan tingkat produksi mereka. Selanjutnya, jika PDB melebihi pengeluaran agregat, akan ada permintaan yang tidak mencukupi untuk barang dan jasa yang sedang diproduksi. Perusahaan akan mendapati stok barang yang tidak terjual menumpuk. Dengan demikian, mereka akan merespons dengan memproduksi lebih sedikit dan mempekerjakan lebih sedikit faktor produksi. Kemudian, efek pengganda. Pengganda yaitu berapa kali kenaikan PDB lebih besar dari kenaikan awal pengeluaran agregat. Ketika pengeluaran agregat meningkat, ini akan menyebabkan PDB meningkat. Kenaikan pengeluaran agregat dapat disebabkan oleh peningkatan investasi, penurunan penarikan, atau peningkatan konsumsi barang-barang yang diproduksi di dalam negeri atau kombinasi keduanya. Selanjutnya, hubungan antara uang dan PDB. Yang pertama, jumlah uang beredar dan permintaan agregat. Ini mempengaruhi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, efek pada pengeluaran total dari perubahan jumlah uang beredar mungkin menjadi cukup kuat, tetapi bisa juga menjadi lemah. Oleh karena itu, pengendalian jumlah uang beredar menjadi cara yang tidak dapat diandalkan untuk mengendalikan permintaan agregat. Sedangkan dalam jangka panjang, jika jumlah uang beredar meningkat dalam jangka panjang, orang akan memiliki lebih banyak uang daripada yang mereka butuhkan. Mereka akan menghabiskan surplus ini. Sebagian besar pengeluaran ini akan digunakan untuk barang dan jasa sehingga secara langsung meningkatkan permintaan agregat. Yang kedua, pengaruh permintaan agregat terhadap output dan harga. Pengurangan permintaan agregat cenderung mengarah pada pengurangan PDB. Persediaan uang menentukan tingkat harga dan tingkat kenaikan jumlah uang beredar, juga menentukan tingkat inflasi. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa jumlah uang beredar tetap terkendali jika ingin menghindari inflasi. Pengangguran dan inflasi. Yang pertama, pengangguran dan inflasi dalam model Keynesian. Dalam teori Keynesian, diasumsikan bahwa ada tingkat PDB maksimum yang dapat diperoleh pada satu waktu. Jika PDB equilibrium berada pada tingkat ini, tidak akan ada kekurangan permintaan agregat dan tidak ada pengangguran disequilibrium. Yang pertama ada kesenjangan deflasi.
yaitu kekurangan dari pengeluaran agregat di bawah PDB pada tingkat pekerjaan penuh dari PDB. Kemudian, kesenjangan inflasi, yaitu jumlah di mana pengeluaran agregat melebihi pendapatan nasional pada tingkat kesempatan kerja penuh dari pendapatan nasional. Untuk menghilangkan inflasi ini, celah inflasi harus ditutup, baik dengan menaikkan penarikan atau dengan menurunkan suntikan. Kemudian pengangguran dan inflasi pada saat bersamaan. Dua kualifikasi penting perlu dibuat untuk menganalisis pengangguran dan inflasi pada saat yang bersamaan. Yang pertama, ada jenis inflasi dan pengangguran yang tidak disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan permintaan agregat. Misalnya, dorongan biaya atau inflasi akibat ekspektasi, pengangguran friksional, dan pengangguran struktural. Yang kedua, tidak semua perusahaan beroperasi dengan tingkat kelonggaran yang sama. Peningkatan permintaan agregat dapat menyebabkan pengurangan pengangguran dan kenaikan harga. Beberapa perusahaan menanggapi kenaikan permintaan dengan mengambil kelonggaran dan meningkatkan output. Sedangkan perusahaan lain yang memiliki sedikit atau tidak ada kelonggaran merespons dengan menaikkan harga. Selanjutnya, kurva Phillips. Kurva Phillips adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Hubungan antara inflasi dan pengangguran ini diteliti oleh A.W. Phillips pada tahun 1958. Phillips menunjukkan hubungan statistik antara inflasi upah dan pengangguran di Inggris dari tahun 1861 hingga tahun 1957. Teori kurva Phillips ini digunakan sebagai acuan bagi para ekonom dalam menentukan kebijakan ekonomi di suatu negara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang terjadi trade-off antara pengangguran dan inflasi. Selanjutnya, efek ekspektasi. Berdasarkan kurva Phillips ekspektasi augmented, inflasi tergantung pada kebalikan dari pengangguran dan tingkat inflasi yang diharapkan. Yang pertama ada teori percepatan inflasi, yaitu untuk menjaga pengangguran di bawah tingkat equilibrium awal, inflasi harus terus berlanjut mempercepat setiap tahun. Oleh karena itu, teori kurva Phillips terkadang dikenal sebagai teori percepatan. Kemudian, kurva Phillips jangka panjang dan tingkat pengangguran alamiah. Dalam jangka panjang, kurva Phillips akan vertikal pada tingkat pengangguran di mana permintaan agregat real sama dengan penawaran agregat real. Hal ini juga dikenal sebagai tingkat alami atau tingkat pengangguran yang tidak mengalami percepatan inflasi. Kemudian, ekspektasi rasional, yaitu ekspektasi yang tidak didasarkan pada tingkat inflasi masa lalu. Sebaliknya, mereka didasarkan pada keadaan ekonomi saat ini dan kebijakan saat ini yang diambil oleh pemerintah. Yang terakhir, yaitu harapan output dan kesempatan kerja. Bisnis dan konsumen umumnya akan mengharapkan tingkat output yang lebih tinggi, dan optimisme ini akan menyebabkan tingkat output yang lebih tinggi akan diproduksi. Selanjutnya, penargetan inflasi dan pengangguran. Yang pertama, perubahan pengangguran equilibrium. Resesi pada awal 1980-an dan awal 1990-an menciptakan semakin banyak pengangguran jangka panjang yang kehilangan keterampilan dan kehilangan motivasi. Terlebih lagi, banyak perusahaan dalam upaya memangkas biaya mengurangi program pelatihan. Resesi juga menyebabkan kurangnya investasi dan pengurangan kapasitas perusahaan. Ketika permintaan pulih, banyak perusahaan tidak mampu meningkatkan output dan malah menaikkan harga. Dengan demikian, pengangguran hanya turun sedikit dan inflasi terus naik. Yang kedua, penargetan inflasi. Penargetan inflasi adalah kebijakan moneter dengan menjadikan inflasi sebagai sasaran akhir. Dalam pelaksanaan penargetan inflasi, Bank Indonesia menetapkan target inflasi yang diinginkan dan menerapkan strategi kebijakan moneter untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan. Target inflasi pada dasarnya membantu otoritas moneter memecahkan masalah dengan menjadikan inflasi sebagai tujuan utama kebijakan moneter.
Bank Indonesia, contohnya, dapat menggunakan kebijakan moneter yang ketat melalui peningkatan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi. Siklus bisnis. Siklus bisnis adalah turun naiknya atau fluktuasi output dan kesempatan kerja secara periodik. Siklus bisnis dan permintaan agregat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teori akselerator atau ketidakstabilan investasi, menyebutkan bahwa tingkat investasi tergantung pada tingkat pendapatan nasional dan hasilnya cenderung mengalami fluktuasi yang cukup besar. Yang kedua yaitu fluktuasi saham. Jika resesi terus berlanjut, perusahaan tidak akan terus membangun saham. Tetapi ketika perusahaan berusaha mengurangi stok mereka, kembali ke tingkat yang diinginkan, produksi akan turun di bawah tingkat penjualan, meskipun penjualan itu lebih rendah. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi yang dramatis. Akhirnya, setelah stok habis hingga minimum, produksi harus naik lagi agar sesuai dengan tingkat penjualan. Ini akan berkontribusi pada pemulihan dan seluruh siklus akan dimulai lagi. Permintaan agregat dan proses siklus bisnis. Sumber fluktuasi atau pasang surut ekonomi disebabkan oleh gejolak permintaan agregat atau oleh perubahan teknologi produksi dan dari sumber lainnya, seperti gangguan-gangguan dari luar negeri atau international disturbance, fluktuasi cuaca atau climate fluctuation, dan bencana alam atau natural disaster. Proses siklus bisnis yaitu yang pertama lembah atau slump yang merupakan titik terendah. Hal ini ditandai dengan tingkat pengangguran yang meningkat dan rendahnya tingkat permintaan. Yang kedua, pemulihan atau recovery. Hal ini akan terjadi jika titik terendah sudah terlampaui dan mulai tampak titik balik yang dapat dilihat dari kesempatan kerja, pendapatan, dan pengeluaran konsumsi mulai meningkat. Yang ketiga, puncak atau boom, yaitu merupakan titik tertinggi dalam siklus bisnis. Pada masa puncak, terjadi penggunaan kapasitas pada tingkat tertinggi, kekurangan tenaga kerja, dan bahan baku mulai dirasakan. Yang keempat yaitu resesi atau recession, merupakan titik balik dari masa puncak kegiatan ekonomi, ditandai dengan jatuhnya GNP real dalam 2 kuartal berturut-turut. Yang kelima, titik balik atau turning points merupakan titik di mana suatu resesi dimulai. Contoh kasus mengenai materi ini yaitu inflasi di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1990-an. Indonesia dianggap sebagai negara rawan inflasi terutama karena sejarah inflasi pada tahun 1950-an dan awal 1960-an ketika berada di ambang hiperinflasi dan keruntuhan ekonomi. Perubahan politik pada tahun 1966 dan stabilisasi berikutnya serta reformasi ekonomi di negara ini menurunkan tingkat inflasi ke tingkat 1 digit dalam waktu singkat. Sejak akhir 1960-an hingga akhir 1990-an, Indonesia mengalami inflasi yang cukup tinggi, rata-rata dalam kisaran sekitar 10-12% per tahun, kecuali selama 3 guncangan penawaran atau eksternal. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, dan terima kasih.